Padahal dulu karyawan yang di PHK cuma bermodalkan sisa uang 50.000. Awalnya bikin 5 kilo, sekarang bisa produksi 1,5 ton belut per bulan. Masya Allah, mantap bener. Pertama, ini belutnya sebanyak ini biasa bersihin setengah kintal atau 50 kiloan. Belutnya juga udah tewas ya guys, soalnya baru dateng langsung direndam di air kapur. Jadi enak ngebersihinnya kalau udah mati. Jenisnya belut sawah, kalau ternak nggak bisa katanya. Biasa ambil dari Jawa Timur, soalnya lebih bagus. Jogja ada, cuma nggak banyak, dan ini ukurannya juga yang sedang, cocok buat keripik gitu. Ngerjainnya dari jam 6 pagi sampai 12 siang sebanyak ini. Samping. Oh, sampingnya. Nah, Yang putih-putih tanda ke hitam-hitaman gitu Bu ya. Garisnya itu ya. Kalau gini nanti digoreng nggak bisa mekar. Oh, nggak bisa megang. Nah, Kalau tengah-tengah ini ya mingkup toh nggak bisa toh. harus di samping ya Bu ya. Ngebersihin dalamnya butuh skill khusus juga, pakai pisau kecil, terus tangannya dilindungi kain, motongnya bagian samping yang ada tanda garisnya di belut, tujuannya biar bisa mekar ketika digoreng. Nah, setelah dibersihin usus belutnya, ini proses pencucian nih biar lebih bersih dan higienis tentunya. Kenapa memilih usaha ini? Ya terpaksa karena di PHK dari perusahaan, terus kebetulan ada saudara yang produksi belut juga di Klaten. Akhirnya saya belajar sama dia, terus apa salahnya kalau dicoba. Nah, ini kita masuk proses penggilingan berasnya nih, pakai mesin giling tepung. Ketika pertama dulu respon orang biasa aja. Ini apa kok aneh-aneh, ada keripik belut, menawarkan ke toko-toko, terus ke pasar-pasar daerah, terus sampai berkembang masuk ke grosir, pusat oleh-oleh, keliling kemana-mana. Saya ingat betul, cuma pakai sepeda ontel. Wah, perjuangan banget ya guys. Nah, ini masuk proses pembumbuan. Jadi selain beras digiling sendiri, di sini juga pakai beras dari pabrik. Katanya alasannya ya memang khasnya kita gitu. Mati tapioka, oh tapioka. Nah, kasih air sambil diaduk, nunggu proses bumbunya, blender bumbunya. Untuk bumbunya itu pertama-tama ketumbarnya dulu nih di blender sampai halus. Terus nanti ada bawang putih juga, ada daun jeruk, ada garam sama penyedap rasa biar makin sedap, makin mantap. Terus kasih apa nih Bu? Garam. Garam. Nah, dikasih garam sambil diaduk-aduk juga nih sampai merata nanti. Terus kasih penyedap. Bumbunya banyak Bu ya, biar makin sedap. Ketumbar. Wow. Semakin enak ya Bu ya. Nah, lagi air guys. Blender ini ya, daun jeruk ya. Terus kasih bawang putih. Yang dulunya ketika merintis cuma 5 kilo, 10 kilo, sampai sekarang bisa rekor per bulan 2 ton. Nggak pernah menyangka bisa sampai saat ini. Dulu cuma mantan karyawan PHK, ternyata bisa bermanfaat untuk warga sekitar dan konsumen yang menikmati produk kita. Bersyukur sekali, semua juga karena doa istri, doa orang tua, doa teman-teman juga. Alhamdulillah bisa sampai saat ini. Dan saya juga bukan dilahirkan dari orang kaya, orang tua petani. Jadi kalau diukur dari ekonomi jauhlah dari standar. Nah, seperti inilah tampilannya hasil adonan yang sudah jadi nih. Tinggal kita proses penggorengan setelah ini guys. Ini dikasih tapioka ya Mbak ya? 2 sendok cukup. Oh. Jadi ditambah tepung tapioka juga sebelum digoreng biar tambah kental katanya. Dulu cuma ngerjain berdua sama istri karena terus meningkat, terus akhirnya nambah tenaga sampai saat ini. Alhamdulillah ada 7 orang yang bantuin. Jadi menyesuaikan pesanan juga. Ini lagi proses apa nih Bu? Goreng belut. Goreng belut ya? Ya. Gorengnya itu jadi diambil satu-satu gitu. Kenapa kok diambil satu-satu? Soalnya biar bisa mekar lebar gitu. Kalau langsung banyak, lengket-lengket. Jadi kelihatan gumpal gitu katanya. Gorengnya sekitar 5 menitan aja menggunakan kayu bakar tradisional. Setelah itu nanti dipindah ke wajan sebelahnya. Ini udah matang, pindahin di samping. Nah, itu. Nah, sampingnya ya Bu ya. Ini minyaknya harus banyak ya Bu ya? Iya. Sedikit informasi ya guys, misalnya belut itu ada 10 kilo, maka dia akan jadi hampir sama 9 kilo. Belutnya tetap menyusut, tapi karena ada tepung jadi agak berimbang. Digoreng di samping juga sama 5 menit, setelah itu ditiriskan. Mau ngeringin yang ke... Mau ngeringin yang Bu ya? Kedua ya.
Nah, ini proses digoreng yang kedua atau pengeringan namanya ya. Tujuannya agar lebih kriuk gitu. Biasanya 10 menitan langsung diangkat aja. Prinsip hidup sebagai manusia, kita adalah kapten dari kapal kita sendiri. Anggap misalnya hidup ini kapal, tapi ada badai. Contoh ada masalah dalam hidup, tiba-tiba ada sesuatu hal di luar kendali. Kita nggak bisa kontrol badainya, memang sudah ada. Kapten yang jago itu perintahin, ini kemana, walaupun kita kena badainya dan karam, tapi kita udah lakukan yang terbaik karena penyesalan itu datang dari hal yang tidak kita lakukan. Jadi percaya sama diri sendiri kalau melakukan sesuatu, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Wah, keren banget. Moral story yang bisa diambil adalah ketika melakukan sesuatu hal yang menurut kita baik, lakukan saja, nikmati prosesnya. Sekecil apapun usahanya, kalau itu dilakukan terus-menerus, fokus dengan apa yang dikerjakan, mustahil kalau tidak berhasil. Karena pengulangan yang dilakukan berulang-ulang, lama-kelamaan pasti akan jadi keunggulan. Masya Allah, mantap bener. Di sini juga ada keripik paru ya guys. Nah, buat teman-teman yang pengen nyobain atau untuk dijual lagi, bisa langsung hubungi di sini aja ya. Namanya Belut Goreng Yogyakarta.